Saya Ika Desi Rahmawati dari kelas A219 dengan NIM 13519190069. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian eksperimen. Jadi, apa sih rancangan penelitian eksperimental itu? Rancangan penelitian eksperimen adalah rancangan studi yang dikembangkan untuk mempelajari suatu fenomena dalam kerangka hubungan sebab akibat. Rancangan eksperimental sendiri memiliki kedudukan kapasitas uji yang paling tinggi dibanding dengan rancangan analis observasional. Secara klasik, rancangan penelitian eksperimen subjeknya dibagi menjadi dua kelompok, yakni satu kelompok diberi perlakuan atau yang biasa disebut dengan kelompok perlakuan atau kelompok eksperimen, dan sementara kelompok yang lain tidak diberi perlakuan atau disebut dengan kelompok kontrol. Adapun 3 ciri esensial dari rancangan penelitian eksperimen, yaitu yang pertama, manipulasi suatu variabel, dan yang kedua, mengamati perubahan pada suatu variabel, dan yang ketiga, pengaruh pengendali variabel lain yang tidak dikehendaki. Berdasarkan modus penelitian suatu situasi, rancangan eksperimen dibagi menjadi dua jenis, yakni eksperimen murni dan eksperimen semu. Adapun jenis-jenis dari rancangan penelitian, yang pertama adalah rancangan penelitian pra-eksperimen yang terdiri dari one group design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan, kemudian diobservasi akibatnya. Yang kedua ada one group pre-test post-test design, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi sebelum dan sesudah akibatnya atau perlakuan. Yang ketiga ada the static group comparison atau randomized control group only design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Dan yang kedua ada jenis rancangan penelitian yang terdiri dari randomized control group pre-test post-test design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Yang kedua yaitu ada randomized Solomon Four Group Design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan lebih dari satu kelompok perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Yang ketiga ada factorial design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan banyak kelompok yang mendapatkan satu atau dua variasi perlakuan secara bersamaan, kemudian diobservasi akibatnya. Yang ketiga ada jenis rancangan eksperimen semi, yaitu suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari kemungkinan hubungan sebab akibat tanpa melakukan randomisasi dan tanpa kontrol lingkungan yang ketat. Jenis rancangan eksperimen semu ini terdiri dari the time series experiment atau longitudinal time study, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diobservasi beberapa kali sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua ada non-randomized pre-test dan post-test control group, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok tanpa randomisasi,
satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol. Kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Sekian penjelasan tentang rancangan penelitian eksperimen dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.